Apa buktinya orang itu beriman ya Ustadz? Jadi orang itu dikatakan beriman. Yang manakah seorang itu dikatakan beriman? Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Apabila seorang itu sering pergi ke masjid, mengunjungi masjid untuk beribadah, maka saksikanlah oleh kalian bahwa dia adalah orang yang beriman. Itu salah satu bukti orang beriman. Banyak juga hadis-hadis yang lain menerangkan tentang orang benar-benar beriman kepada Allah. Kak, bagaimana jika kita jarang mendoakan orang tua? Jangan sampai seperti itu, Dek. Tetap istiqomah, selalu rajin mendoakan orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza taraka al-'abdu du'a lil walidaini inqata'a anhu rizq." Apabila seorang hamba, apabila orang itu meninggalkan doa, apabila orang itu tidak mendoakan kedua orang tuanya, dia berhenti mendoakan kedua orang tuanya, maka terputus darinya rezekinya, terputus rezeki darinya. Jadi jika orang berhenti mendoakan kedua orang tuanya atau jarang, hati-hati, rezeki Anda akan terputus. Itu kata Rasulullah. Kalau kita rajin di pondok, rajin belajar ataupun mendoakan orang tua, insya Allah rezeki mereka akan lancar. Man barra walidayhi tuba lahu wa zanallahu fi umrihi, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka beruntunglah ia, niscaya Allah akan memperpanjang umurnya. Ustadz, apakah kita boleh berbicara saat orang lagi khutbah? Jadi gini, hukum ketika kita berbicara pas di masjid sedangkan imam khatib lagi khutbah, itu berarti pahala sholat Jumat yang kita laksanakan itu hilang. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutubu faqad laghad." Apabila engkau berkata kepada temanmu, engkau berbicara kepada temanmu, diamlah. Sedangkan khatib lagi sedang baca khutbah, maka engkau telah melakukan hal yang sia-sia. Berarti pahala sholat Jumat yang engkau lakukan itu hilang. Itu kalau kita mengatakan kepada teman kita, diamlah. Boleh kita mengasih tahu teman kita biar mereka nggak berbicara, tapi pakai syarat saja seperti gini. Tapi kalau ada anak-anak kecil yang main-main ribut-ribut, baru di sana kita boleh memperingatinya dengan kaul, perkataan. Kak, apakah boleh kita makan terlalu berlebihan? Jadi orang yang banyak makan itu nggak terlalu bagus, Dek. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza aqalla rajulu tu'ma mudajjahun." Apabila orang itu makan dengan sedikit, maka perutnya akan dipenuhi oleh cahaya. Di dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, "Ahabbukum ilallah aqallukum tu'man wa akhaffukum badana." Orang yang paling dicintai Allah di antara kalian adalah orang yang paling sedikit makannya dan paling ringan badannya. Kak, apa hukumnya kita minum berdiri? Gini, Dek, minum berdiri itu tidak bagus. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Naha ayashraba rajulu qa'iman." Bahwa Nabi SAW itu melarang orang itu minum Berdiri. Ada tapi kalanya kita itu boleh minum berdiri. Kapan? Kalau darurat, boleh. Intinya pokoknya kalau darurat boleh minum berdiri, diperbolehkan, tapi nggak bagus. Lebih baiknya tidak. Ustadz, manakah yang dinamakan orang yang kuat? Jangan antum kirain orang yang besar ototnya, orang yang bisa kelahi itu orang yang kuat, bukan. Tetapi menurut Rasulullah SAW, beliau menjelaskan di dalam hadisnya, "Laisa syadidu bisur'ati." Orang kuat itu bukan orang yang pandai dalam berkelahi. Orang kuat itu bukan orang yang pandai dalam bergulat. Inna masyaridu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, kata beliau.
Akan tetapi yang dinamakan orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya dikala sedang marah. Yuk, apa saja olahraganya Nabi Muhammad? Jadi riyadhah Nabi itu kan, riyadhah itu sunnah Nabi SAW. Olahraga itu adalah sunnahnya Nabi, sunnah Rasulullah. Olahraga Nabi itu ada 3 macam. Yang pertama berkuda, terus yang kedua memanah, dan yang ketiga adalah berenang.